Kita flashback sebentar mengenai flip-flop elementer, ya. Nah, materi setelah ini adalah treatment lebih lanjut atau turunan-turunan apa yang bisa dibuat dari flip-flop elementer. Oke. Nah, kita amati dulu yang namanya apa ini? Ini adalah flip-flop elementer, ya. S, R, kemudian ini Q, ini not. Oke. Nah, sekarang kondisi-kondisinya. Kalian itu harus hafal yang ada di sini, ya. Yuk, bareng-bareng ya. Yang ada di sini. Bahwa kalau misalnya ini 0, S ini adalah 0. Saya buat tabel ke bawah, ya. Ini 0, ini 1. Maka Q di sini itu adalah 1. Kemudian ini adalah 0. Ini disebut dengan kondisi set. Atau dengan kata lain, kondisi set itu adalah kondisi di mana masukan S sama dengan 0 dan R sama dengan 1 yang menyebabkan output Q sama dengan 1 dan output not Q itu sama dengan 0. Ini sebaiknya saya buat seperti ini saja, ya. Ini kayak gini saja. Pak, ganti yang ini Q sama dengan 1. Ini not Q-nya itu sama dengan not Q. Dikasih seperti ini karena apa? Output ini selalu berbeda, ya. Dan yang dijadikan patokan itu adalah sinyal yang dipegang di Q, ya. Di mana not Q merupakan kebalikan dari Q, ya. Saya ulangi lagi. Kondisi apakah yang membuat Q sama dengan 1 dan not Q sama dengan 0? Yaitu kombinasi jalan masuk S sama dengan 0 dan R sama dengan 1. Pengen tahu mengapa bisa terjadi seperti itu? Kalian lihat pada video YouTube pertemuan kedua, ya, setelah sistem bilangan dan operasi elit membuka gerbang kemudian langsung, ya. Di sini saya anggap kalian ini sudah membuka kembali pelajaran tentang, ya, mata kuliah tentang flip-flop. Kalian buka dulu, ya. Nah, sekarang ini kondisi set atau nama lainnya adalah kondisi pasang. Nah, ini, ya. Kemudian ini kondisi berikutnya. Ini adalah kondisi buat peralihan pelan-pelan. Sekarang ini turunnya ke sini, ya. Nah, ini turunnya ke sini, ya. Kalau ini menyamping, gitu. Nah, ini menyamping, ya. Oke. Sekarang ini tak buat sama dengan 1. Ini turun masih sama dengan 1. Ya. Pada kondisi ini, ya. Yuk, langsung mengikuti yang baru datang, ya. Pada kondisi ini, maka output Q tidak berubah. Output Q
itu tidak berubah. Artinya apa? Kondisi ini merupakan kondisi stabil. Kondisi stabil. Atau kondisi memori. Atau kondisi memori. Ya. Pada kondisi stabil yang baru datang langsung mengikuti, ya. Ini ada evaluasi di akhir mata kuliah. Oke, akhir jam ya dipersiapkan, diperhatikan. Oke, Anda lihat, ya, sini ya. Kondisi stabil itu adalah kondisi di mana outputnya atau sinyal-sinyal yang ada di jalan keluarnya itu tidak berubah. Kondisi ini diciptakan oleh input S sama dengan 1, input R sama dengan 0. Ingat, kita berangkatnya ini dari status set, ya, set atau pasang, ya. Set itu adalah membuat S sama dengan 0 dan R memberikan input S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, sehingga memberikan sinyal key sama dengan 1 dan not key itu sama dengan 0. Intinya apa? Membuat key sama dengan 1 dan not key-nya itu sama dengan 0. Dibalik lagi, caranya bagaimana? Ya ini input S dibikin 0, diberikan sinyal 0, dan input R diberikan sinyal 1. Ya, ini kondisi memori. Sinyalnya tidak berubah. Alias apa? Ini masih sama dengan 1, ini sama dengan 0. Sekarang ini yang berikutnya gantian. Ini yang dirubah, ya. Pada saat dirubah, ya, ingat ya, jika Anda ingin mengetahui mengapa kok ada seperti ini, kotakan kayak gini kok dikasih sinyal 0 sama 1, outputnya bisa seperti itu. Ya, sekali lagi ya, dibuka rekaman perkuliahan sebelumnya tentang kejadian atau perakitan flip-flop elemen. Begitu ya? Ya. Tolong dibuka, ya, dipelajari. Belajar adalah proses mengulang. Oke. Sekarang intinya yang ada di sini itu adalah rangkaian yang telah saya jelaskan sebelumnya. Ya. Nah, kemudian ketika R sama dengan 0, ini membuat I sama dengan 1. Dan not key-nya sama dengan 1 dan key-nya sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian proses berikutnya ini saya rubah lagi, ya. Ini cukup turun saja. Ini tak berubah sama dengan 1. Nah, ini sama, ini juga kondisi memori atau stabil. Kalau ini kondisi reset atau lepas, ya, gitu ya. Maka pada kondisi ini dia itu tidak berubah sinyal-sinyalnya. Oke. Sekarang berdasarkan prinsip ini, ya, maka kita amati pada flip-flop yang berikut.
ya. Ini adalah flip flop sebagai pembagi juga. Ini nol ya, apa namanya? Non misalnya. Ini gerbangnya, ya. Ini adalah T. Ini adalah trigger atau toggle, ya. Denyut masuk kaca. Oke. Misalkan ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah I, ini adalah not I, ya, not I. Ya. Kita awali dengan men-set flip flop. Ya. Kita awali misalnya flip flop ini sebelum dioperasikan dia harus di-set pada suatu kondisi awal. Kondisi awal yang dimaksud itu boleh kondisi set, boleh kondisi reset. Jadi boleh ini sama dengan 1, ini sama dengan 0, atau boleh ini sama dengan 0, boleh ini sama dengan 1. Pokoknya pilih salah satu kondisi awal. Ini sebelum ini difungsikan. Misal ini dan ini adalah flip flop yang terpicu. Flip flop yang terpicu di perjalanan naik, ya, perjalanan naik. Jadi flip flop ini, nah ya, ini flip flop ini terpicu di perjalanan naik. Jadi ini ada denyut pulsa, ya, ini ya, ada denyut pulsa. Perjalanan ya. Nah, oke, Anda lihat. Oke. Ini adalah kondisi up, racing, atau kondisi naik, perubahan dari 0 ke 1. Dan ini adalah kondisi falling atau perubahan dari 1 ke 0, dari 1 ke 0. Kalau ini adalah kondisi tunak, ya, tunak ya, ini tunak 1, tunak 1. Yang ini adalah tunak 0, tunak rendah atau tunak low, ya. Jadi ada dua keadaan tunak. Satu ini high level, yang satu ini adalah low level. Ini juga sama, ya. Dan yang namanya denyut pulsa atau clock, nah ini adalah seperti ini, ya, berjalannya seperti ini. Gitu ya. Dan flip flop ini itu terjadinya perubahan di jalan keluarnya itu adalah ketika ada perubahan dari low ke high atau kondisi racing, gitu ya. Jadi perubahan pada racing.
itu perubahan dari 0 ke 1. Sedangkan perubahan dari 1 ke 0 itu dia dalam kondisi memori itu tidak berubah. Ya. Jadi flip-flop ini itu sama dengan ini. Oke? Sekarang misal ini diset pada suatu kondisi awal, ya. Nah ini kita set misalnya ini adalah 1, ini adalah 0. Ya. Saya tanya, ketika ini sama dengan ini T, ini masih sama dengan 0 ya. Saya ulangi, halo. Ini ya. Kalau ini 0, ini berarti di sini 0 ya. Ini 0, ini juga 0. Otomatis kalau misalkan ini 0, sinyal di sini berapa? Ini 1 ya. Ini 1, ini 1. Berarti flip-flop ini dalam kondisi memori, betul tidak? Yo ya. Jelas ya. Saya ulang-ulang. Ya. Saya ulangi lagi ya. Flip-flop ini prinsipnya itu adalah flip-flop ini. Jadi merupakan turunan dari ini, bahan dasarnya itu ini. Kita bentuk lagi. Bagaimana kita membuat sebuah timer atau pengwaktu, ya, pengatur waktu secara digital, ya. Kalau misalkan kita itu membuat pengaturan waktu dengan menggunakan IC multivibrator, dengan menggunakan apa, RC ya. Ini kan ada perkalian ini berarti kan secara analog, ya, secara analog. Jadi setting waktu itu adalah perkalian antara R dan seluar, pasangan R seluar kalau misalkan pada multivibrator yang menggunakan IC 555, ya. Itu setting waktunya berdasarkan R seluar, resistor dan kapasitor yang dipasang di luar IC, ya. Itu namanya pengaturan secara analog. Nah, sekarang kita sudah tahu ada denyut pulsanya. Denyut pulsanya ini adalah denyut pulsa standar. Pokoknya kita nggak tahu ini ada denyut pulsa standar, ya. Nah, kita itu mau membuat timer ini secara digital. Caranya seperti ini, ya. Pengembangan dari ini jelas tidak. Ini pengembangan dari flip-flop RS ini. Ini flip-flop RS ya. Flip-flop reset set ya, atau set reset flip-flop. Nama lainnya dari flip-flop elementer. Mengapa disebut flip-flop elementer? Elementer itu kan dasar, ya. Jadi bahan ini nanti kita bisa ambil sebagai D flip-flop, flip-flop data atau flip-flop ini ya, apa namanya? Ini terlonceng. Ada istilah yang namanya flip-flop terlonceng, ya. Nah, kemudian ini kita membuat pembagi dua, flip-flop sebagai pembagi dua. Nah, ini yang dimaksud pembagi dua itu adalah pembagi dua frekuensi, ya. Bagaimana cara kerjanya? Yuk kita amati. Kita mulai lagi ya. Misal, ya, yuk perhatian semuanya. Ini flip-flop, ini sudah diset pada kondisi awal, ya. Misalnya dia itu berada dalam kondisi set, kondisi pasang sehingga apa? Key sama dengan 1, not key-nya itu sama dengan 0. Gitu. Ya. Sekarang saya tanya, sinyal-sinyal apakah yang harus ada pada A dan B agar ketika T, sinyal di T
ini bertolak dari 0 ke 1, berarti kan akan mengalami perubahan, ya. Ini akan meloloskan, karena apa? Ini satu akan meloloskan sinyal-sinyal ini, ya enggak? Nah kalau misalkan ini 0, berapapun A dan B itu dikalikan dengan 0 kalah semua. Paham ya? Nah, sehingga ini menjadi satu-satu karena dijungkir-jungkir, ya, membuat flip-flop ini kondisinya. Sekarang pertanyaannya tadi, ketika flip-flop ini sudah di-set pada kondisi awal, kondisinya kondisi set. Nah kemudian yang namanya sinyal di band itu akan diubah, ya, kondisi rising, yaitu berjalan dari 0 ke 1. Ini kan berarti ada perubahan di jalan keluarnya. Itu harus berubah menjadi 0, ini harus berubah menjadi 1. Sinyal apakah yang ada di A dan B? Yuk, cung. Siapa yang bisa? Jangan takut, salah nggak apa-apa. Kalau bisa benar. Ya, yuk. Ada yang tahu A sama dengan apa, B sama dengan apa? Gampang sekali ini. Pokoknya ini 1, ya. Supaya merubah ini menjadi 0, ini menjadi 1. A1, B sama dengan 0. Kita coba. Kalau misalnya, berarti kan ini kan beranjak dari 0 ke 1 kan sekarang ini isinya 1, ya. Karena akan terjadi perubahan, ya. Ini berapa? Tadi apa? 0. Tadi 1. 1, ya. Ini 0. 1 dengan 1, 0, ya. 1 dengan 0, ini 1. Berarti 3, ya. Ini akan malah men-set ini, ya. Berarti jawabannya adalah kebalikannya, ya. Berarti ini A itu harus 0, ini B-nya itu harus sama dengan 1, ya. Karena apa? Kalau A sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0 dijungkirkan sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1 dijungkirkan sama dengan 0. Ini adalah upaya untuk membuat bahwa flip-flop ini menjadi reset. Reset itu adalah yang ini. Ini reset, ya. Paham, ya? Sekarang, ya, pertanyaannya, bagaimana caranya agar setiap kali ada perubahan ceklok, ya? Maksudnya perubahannya itu memang di sini, ya, pada sisi-sisi ini. Kalau ini memori, kalau ini memori, kalau ini berubah. Setiap kali ada perubahan kayak gini, ya, ini berubah, ya. Apa yang harus kita lakukan agar dia itu berubah secara otomatis? Yang harus kita lakukan itu apa? Kita harus melakukan pengamatan, penyolderan, penyambungan. Ya karena yang namanya sistem digital itu kan membuat rangkaian perintah secara manual, ya. Kita mendesain dengan jalur kawan, dengan jalur PCB, ya, lain dengan program. Yuk, caranya bagaimana? Ini dengan pengawasan. Yuk, siapa yang bisa, cung? Gak ada salah, gak apa-apa. Tapi kalau bisa bener, ya. Yuk, siapa?
Nih, sengkabe ya. Budaya orang Indonesia itu loh. Bagaimana Indonesia mau maju? Ini ya, ini gini. Set. Seperti ini. Siapa yang bingung? Mengapa harus dibuat pengamatan seperti itu? Yo. Mengapa harus dibuat pengamatan seperti itu? Dikarenakan, yuk, nih ya, nih. Ketika ini G sama dengan 1, ketika ceplok dari 0 ke 1 ya, ini kan berubah. Ini ke sini, turun sini ya. Saya ulangi, ngomongnya pribadi. Nah, soalnya ini lagi karena serangan batuk. Iya, nggak apa-apa. Nih, ya, ini ya. Ketika ini sama dengan 1, ya, 1 ini akan pindah ke sini. Oke. Nah, ketika ini 1 dengan 1, ini akan menjadi 0. Ya. 0 di sini akan membuat yang ini sama dengan 1. Nah, 1 akan membuat ini menjadi ini ya, 1 turun sini 1. Nah, 0. Betul ya? 1 turun sini 1, kemudian turun sini ya, ini 1. 1 dengan 1 0. Salah ya, nih penjelasannya salah. Alon-alon. Ini sudah ngerti ya, pokoknya yang ini penjelasan ini adalah ketika dari 0 ke 1 itu akan terjadi perubahan di jalan keluar. Ini tak hapus saja dulu. Ini tak kosongin dulu. Ini not ini. Perhatikan ya, Mas, Mbak. Kita ini semuanya ini belajar ini namanya sudah merupakan rangkaian sekuensial. Sekuensial itu adalah pemberian sinyal-sinyal input secara berurutan. Jadi pemberian ini akan bersambungan, akan berkolaborasi, bereaksi dengan kondisi sinyal-sinyal sebelumnya, ya, sebelum sinyal itu diberikan. Oke, sekarang 0 ini kondisi memori. Ini misalnya ini bisa dulu, ini 0, ini 1, ini 0, sehingga ini 0. Ini sama dengan 1, ini sama dengan 0. Tulis gitu. 1, oke. Sekarang ya, Mas, Mbak, ini sama dengan 1. 1 dengan 0 di sini apa, Mas, Mbak? 1. Ya. 1 dengan 1 di sini 0. Sehingga di sini sama dengan 1. Ya. Kemudian apa? Di sini sama dengan 0.
Ya. Nih. Habis itu ya, ini kondisi memori. Ketika 0 ini kondisi memori. Ya. Kemudian kondisi satu lagi. Berarti kan ini kan turun ke sini, ini menjadi berapa? 0 ya. Ini turun ke sini menjadi 1. Ingat, turunnya ini ketika ada sinyal 0 di sini. Ya. Ya. Nah, kemudian ini sinyal berubah lagi menjadi 1. 1 ini beroperasi dengan 0. Ini di sini akan menjadi 1. Ini akan 1 dengan 1 menjadi 0. Kita tulis di jejernya aja ya. Yang dilihat itu sinyal yang terakhir saja ya. Sekarang ini 0, ini 1, maka di sini 1, di sini 0. Ya. Kondisi ini turun lagi 0, kondisi memori lagi. Ya. Maka ini turun lagi sini, ini 1 ya. 1 ini turun lagi di sini 0. Ketika ini 1 lagi, pakailah 2 kali ya. 1 dengan 1 di sini 0. 1 dengan 0 di sini 0. Sehingga 0 dengan 1 ini 0, ini 1. Ya? Ya. Gitu ya? Ya. Paham? Sorry, ini juga ada kekeliruan. Karena apa? Ketika kondisi memori ini tidak ditulis di sini memorinya. Ini saya ulang lagi ya. Langsung saja tak sempurnakanlah bahwa ini rangkaian ini ada kekurangan. Yaitu apa? Saya ulangi Mas, Mbak. Iya. Ini ada D itu adalah delay. D itu adalah delay. Delay itu adalah rangkaian tunda. Rangkaian tunda yang memiliki waktu tunda lebih besar dari denyut P, denyut saja ya. Saya ulangi, mohon maaf ya, tadi ada kekeliruan. Kita mulai dari kondisi set di sini. Ini 1, ini 0, maka di sini 1, di sini 0. Oke. Ketika ini kondisi 0, ini adalah 1, karena ini adalah 0, ini 0. Oke. Sehingga ini turun. Sinyal di sini turun. Oke. Sekarang ini T sama dengan 1. 1 awas beroperasi 1 dengan 1 di sini 0. Oke. Kemudian 1 dengan 0 di sini masih 1. Yuk, perhatikan. Iya. Ini membuat bahwa ini sama dengan 1, ini sama dengan 0. Oke. Kemudian sinyal itu berubah menjadi 0
Ketika sinyal berubah menjadi 0, maka ini 0, ini 0, sehingga apa? Output di sini itu adalah 1, 1. Saya tanya Mas Mbak, sinyal di sini 1, 1 itu merupakan kondisi memori. Gitu ya. Sehingga pada saat kondisi memori ini berubah tidak angkanya, sinyal outputnya tidak, ya. Kalau tidak berubah, maka ini harus ditulis sinyal yang serupa. Ini 0, ini adalah 1. Karena jatuh denyut pulsanya sama ceklok, ya. Di bawah ceklok, di atas pun harus merasakan cekloknya. Hanya saja akibat dari cekloknya itu outputnya berubah apa tidak. Kalau berubah ya sinyalnya diubah, kalau tidak berubah ya ditulis sinyal yang sama. Ya Pak. Karena waktu cekloknya itu sama. Paham ya? Ya. Sekarang pada saat ini ya Mas Mbak, pada saat ini yang namanya T sama dengan 0, sinyal pada saat ini ya ini turun ke sini. Saya ulangi, pada saat T sama dengan 0, ini sinyal dari Q sama dengan 0, ini turun ke sini. Ini sama dengan 1, turun ke sini. Belum diturunkan ke sini. Mekanismenya seperti itu. Masalahnya kalau diturunkan langsung tanpa denyut pulsa, ini akan langsung berubah lagi. Sehingga apa? Outputnya ini akan berubah dengan cepat sekali. Ya, maka ini antara output ini ke input ini harus dicegah dengan rangkaian tunda. Yang memiliki waktu tunda lebih lebar daripada denyut masuk cacah T. Paham ya? Saya alon-alon, ya? Alon-alon. Iya. Oh, yang nggak paham nanya, ya. Jadi ini karena apa? Ini mempelajari sinyal sekuensial berurutan. Berurutan itu dengan kondisi sebelumnya. Oke? Nah, jadi selama T sama dengan 0, sinyal dari outputnya tidak dijatuhkan langsung ke sini, tapi ditahan dulu di D. Ini juga ditahan di D. Nah, ketika ini sama dengan 1, nah dari sini turun ke sini, ini 0. Ini turun ke sini, ini 1. Ya. Turunnya itu bersamaan dengan perubahan dari 0 ke 1. Kondisi rising, ya. Sekarang 1 dengan 1 di sini 0, ya. 1 dengan 0 di sini 1. Nah, di sini apa sinyalnya? 1, ya. Nah, kemudian di sini 0. Itu ya. Ya. Nah, sekarang tak ulangi sampai kedua kali ya, karena ini untuk bisa membuat denyut pulsa di atas gitu. Oke. Nih. Ini 0 lagi. Ketika ini 0, 1 ini turun ke sini ditahan, belum turun ke sini. Ditahan ya. Ini 0 turun ke sini, ditahan di D, belum diturunkan. Ketika ini 0, ini adalah 1 semua. Ya, 1
satu semua, sehingga apa? Di sini kondisi memori. Pada kondisi tersebut sesuai kesepakatan, sinyalnya tetap ditulis karena apa? Sudah ada satu denyut pulsa masuk. Apapun sinyal yang ada di jalan keluarnya tetap ditulis. Kondisi apapun ini harus tetap diketahui. Maka ini 1, ini sama dengan 0, itu ya. Ya. Nah, pada saat ini sama dengan 1, ini baru turun ke sini. 1, ini turun ke sini, ini 0. Ya. Sekarang 1 dengan 0, 0 dengan 1 di sini 1, 1 dengan 1 di sini 0. Terus kayak gini. Sehingga ini menjadi 1, ini menjadi 0. Sekarang Anda amati, telah terjadi 2 kali perubahan di jalan masuk T, tetapi baru terjadi 1 kali perubahan. Coba Anda lihat, kalau bisa kita buat ini seperti ini ya. Nah, ini ya, sedangkan ini ya, seperti itu. Istilahnya di sini ada 2 kali jengit-jengit di sini, di sana outputnya baru ada 1 jengit, gitu ya? Jengit-jengit, jengit, ya seperti itu, ya. Nah itulah yang dimaksud dengan pembagi 2 frekuensi. Di sini ada 2 denyut pulsa, di outputnya baru ada 1 denyut pulsa. Ya. Sekarang ini saya rangkai seperti ini. Ya. Misalnya ini T ya. T ini denyut pulsa masuk. Ini Q sama not Q, ya. Q sama not Q. Kalau misalnya ini kita rangkai seperti ini, nah ini ya, ini Q. Ini ada 2 buah flip flop. Nah, seperti ini, Mas. Tak bikin 4 pisan lah ya. Iya. Ini ada masing-masing T-nya. Ini T1, ini T2, T3, T4. Kalian kalau misalkan ini bisa dibuktikan nanti ya dalam praktikum ya. Ada, tapi kita belum membahas tentang decoder BCD itu 7 segmen ya. Kita membuat rangkaian counter manual menghitung berapa banyaknya botol yang masuk ke dalam kapsul. Nih, kalau misalnya kita buat seperti ini, nah ini ya. Ini Q1, ini Q2, ini Q3, ini Q4. Nah ini ya, seperti ini. Nah ini nggak berhubungan loh ya. Ini nanti perubahannya ya. Jadi 1 kali ini ceklok
2 kali. Misalnya, pertanyaannya gimana ya? Oke. Saya tanya ya. Jika di sini di 4 ini harus terbentuk 1 kali dejut, 1 kali puncak ya, 1 kali waktu tunap itu ya, 1 kali terbentuk 1 sinyal 1 atau 1 kali dejut pulsa saja lengkap 1 seperti itu ya. Itu detail satunya ini harus terbentuk berapa kali kita hitung ya. Kalau misalkan di sini ada 1 kali, maka di sini 1 kali kayak gini lah ya. Maka di sini harus ada 1, 2, itu ya. Iya. Ini dari sini ke sini adalah 1 denyut pulsa. Dari sini ke sini adalah 1 denyut pulsa. 1, ini 2. Ya. Ini 1 sini, 1 denyut pulsa. Itu ya. Paham? Maka di sini otomatis di sini kan ini kan hubungan kawat biasa, ya enggak? Ini ya kayak gini ya. Maka di sini harus ada nih 1, 2, 3, 4. Ya, ini 1, 2, 3. Ya, ini membuat timer secara digital dengan catatan yang namanya T ini adalah timer standar ya. Kita sudah tidak memikirkan lagi dari mana asalnya sumber detak itu ya. Yang penting ini kita tahunya T itu adalah waktu yang kita jadikan standar. Maka di sini ini ya, ini kan beratnya berapa ini? 8. Ini berarti 8 ya. T1 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah. Ya. Harus ada 8 kali ceklok-ceklok di sini untuk menghasilkan 1 ceklok di Q4. Paham ya? Pengen lebih panjang lagi, sambung lagi. Terus ini Mas Mbak, langsung saja ya. Nanti penjelasannya menyusul ya. Ini nanti dihubungkan outputnya ini kan ada 4, key-nya itu ada 4. Q1, Q2, Q3, Q4. Ini nanti masuk ke, jadi yang namanya decoder. Ada IC decoder, ada IC encoder. Tinggal nanti decodernya itu apa? Dari BCD ke 7 segmen ya. Atau ke ini dasan, kan ada 2. Kalau dasan ini adalah langsung indikator apa namanya? Dasan itu ini adalah output dari 0 sampai 10, 0 sampai 9 itu dasan. BCD itu dasan, ada BCD ke dasan, ada BCD ke 7 segmen. Tapi yang akan kita pakai dalam praktek nanti ini adalah BCD itu 7 segmen. Ya. Ada encoder, ada decoder. Yang namanya encoder itu adalah penyandi, IC penyandi. Ya. Jadi kita misalkan pada papan ketik itu ya, ini keyboard ya. Ini kita ketik angka 9. Maka pada outputnya yang 4, yang namanya encoder itu outputnya 4. Outputnya itu sandi BCD. Ya. Nanti akan keluar 1, 0, 0, 1. Ya, ini angka 9. Contohnya seperti itu. Lah, yang namanya IC decoder itu adalah IC pemecah sandi, lawan dari encoder.
Ya, harganya murah, Rp3.500 padahal, ya. Kayak misalnya kalian itu mau kontrak-kontrakan ya, bikin project itu satu ini tak hargai misalnya ya 15 juta dengan peralatan itu ya, dengan peralatan lain yang ini alatnya saja 15 juta dibanding dengan ini yang menang-menangan ini, tinggal cara merangkainya bagaimana gitu ya. Nah, kipas-kipas gitu ya, semua dilawan dengan perangkat yang super murah. Nah, ini manfaatnya orang belajar sistem digital ya. Jangan orangnya bisa. Nih kita tak kasih tahu ya, ini kan ada 2 output Mas Mbak. Jika ini dikasih ini ya T1, ini dimasukkan ke generator cacah. Generator cacah itu artinya apa? Pembangkit denyut cacah. Ya misalnya lah kita itu membuatnya ini dari multivibrator 555 kembali ke 55 lagi ya. Misalnya masih murah ya. Cuma kita adjusting, kita setting supaya waktunya itu menjadi standar itu cacahnya itu. 1 detik ya 1 detik temenan. Itu ya. Ini kalau misalkan ini denyut cacah, T1 itu denyut cacah masuk, sinyal clock masuk ya. Nah ini Q1, Q2, Q3, Q4 itu dihubungkan ke decoder BCD to 7 segment. Itu nanti akan mengcounter maju dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah ini ada output lagi, not Q1, not Q2, not Q3, not Q4. Seandainya itu yang dipakai masuk lagi ke BCD to 7 segment ya, sama-sama masuk ke mesin pemecah sandi atau decoder BCD to 7 segment ya. Itu nanti akan ngitungnya setiap kali denyut cacah masuk ini, ngitungnya dari atas ke bawah 9, 8 seperti itu, kembali 0, datang lagi 9. Nah, hubungan seperti ini nanti bisa berlanjut dalam hubungan kaskade ya. Nah, selanjutnya to be complete. Oke, siapkan alat tulis.